Salam sehat Sobat Mitra. Saya Amanda Soraya, staf Humas Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Pada video kali ini saya akan mengajak Sobat Mitra untuk berkeliling dan berkunjung ke ruang rawat inap eksekutif Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati secara virtual. Perlu Sobat Mitra ketahui, ruang rawat inap eksekutif Rumah Sakit Mitra Bangsa memiliki 3 tipe, yaitu Deluxe Room, Suite Room, dan Presiden Room. Yang ketiganya hadir dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap untuk Sobat Mitra semua. Dan ketiga kamar rawat inap eksekutif ini memiliki fasilitas yang sama dengan keistimewaan yang berbeda dalam setiap kamar. Pasien dan keluarga pasien akan mendapatkan fasilitas 1 bed pasien, bed penunggu, sofa tamu, nakas, kulkas, dispenser, televisi, air conditioner, kettle teapot elektronik, cermin, overbed table, water heater, dan 2 kursi teras. Saat ini Sobat Mitra sedang menuju kamar tipe Deluxe atau Deluxe Room. Tak hanya fasilitasnya yang lengkap, Sobat Mitra juga akan dimanjakan dengan layanan hair care. Keramas dengan air hangat dapat merelaksasi tubuh dan ketegangan otot. Sobat Mitra tak perlu khawatir, karena kami menggunakan produk hair care yang sudah teruji dan dilakukan oleh tenaga profesional. Cukup menikmati layanan yang kami berikan untuk kesegaran dan kebugaran tubuh Anda untuk segera kembali pulih. Selanjutnya, saya mengajak Sobat Mitra menuju kamar suite atau suite room. Kamar ini memiliki tempat yang lebih luas dari ruang deluxe. Dengan kamar seluas 34,9 meter persegi, Sobat Mitra dapat merasa nyaman layaknya di rumah sendiri. Kami juga memiliki dokter dan tenaga kesehatan yang profesional, berpengalaman, dan tentunya bersahabat dengan Sobat Mitra. Siapa dokter favorit Sobat Mitra di Rumah Sakit Mitra Bangsa? Kali ini kita menuju ruang presiden atau presiden room. Kamar ini dilengkapi dengan sink, meja makan, dan microwave. Tak hanya itu, di ruang presiden, Sobat Mitra juga akan disambut dengan hidangan yang sehat dan lezat dari ahli gizi. Bukan hanya untuk pasien, berbagai macam pilihan menu untuk pendamping juga bisa Anda temukan saat berada di ruang presiden. Terima kasih sudah berkunjung dan berkeliling ke ruang rawat inap eksekutif Rumah Sakit Mitra Bangsa secara virtual. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Selalu jaga kesehatan dan kebahagiaan, karena hidup bahagia adalah kunci kesehatan Anda. Rumah Sakit Mitra Bangsa melayani dengan tulus. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para pemirsa Jawa Pos TV. Saya Dr. Nadia Siadani, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Nah, kita akan menyambut bulan puasa di bulan ini, yaitu adalah bulan yang penuh berkah. Jangan lupa di samping berpuasa kita harus menjaga kesehatan dan juga pola hidup, terutama untuk mengendalikan faktor risiko dan menjaga jantung tetap sehat. Ada beberapa langkah. Yang pertama, batasi konsumsi garam. Anjuran yang disarankan adalah konsumsi sebesar 1 sendok teh per hari atau sekitar 5 gram dalam 1 hari. Nah, konsumsi ini selain garam yang terlihat, kita juga harus mewaspadai makanan-makanan yang mengandung garam tinggi seperti makanan kemasan ataupun makanan bersantan. Yang kedua, hindari makanan berbuka dengan makanan yang berlebihan. Jadi saat berbuka memang dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang lebih ringan dulu, kemudian diberi jeda baru mengkonsumsi makanan yang lebih besar untuk mengatur supaya beban kerja jantung terutama tidak terlalu berat. Yang ketiga, pilih makanan yang lebih sehat. Ada beberapa makanan yang kita tahu memiliki opsi yang lebih sehat, seperti contohnya buah dan sayur. Juga pilih protein yang lebih sehat. Hindari makanan seperti makanan yang bersantan, kemudian makanan yang bergoreng-gorengan, kemudian apalagi makanan yang berjenis tepung goreng. Nah, itu kita harus jaga selalu. Kemudian yang keempat, cukupi kebutuhan cairan. Untuk konsumsi cairan sendiri, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan baik selama sahur maupun berbuka. Untuk jumlah cairan terhadap pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit jantung dapat dikonsultasikan dengan dokter jantungnya. Yang kelima, tetap aktif bergerak.
puasa tidak mencegah kita untuk tidak beraktivitas sama sekali. Jadi kita disarankan memang harus tetap beraktivitas, yaitu selama 20 sampai dengan 30 menit per hari dengan berjalan santai. Nah, hal ini dapat dilakukan ketika sudah berbuka puasa maupun pada waktu mendekati puasa. Kemudian yang keenam, kendalikan faktor resiko lainnya. Apabila memiliki penyakit seperti hipertensi, kolesterol, penyakit gula, ataupun penyakit lainnya, dapat terus mengkonsumsi obat rutin, kemudian dikonsultasikan dengan dokter masing-masing mengenai penyesuaian obat selama berpuasa. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu mengendalikan faktor resiko terbesar dari penyakit jantung adalah merokok. Puasa ini jadikan momentum bagi kita untuk berhenti merokok, terutama pada pasien yang memang ataupun pada orang-orang yang sudah lama mengkonsumsi rokok dan sulit untuk menghentikannya. Kita tahu rokok sendiri merupakan faktor risiko terbesar terkait dengan adanya risiko jantung maupun risiko stroke. Nah, jika kita sudah mengendalikan faktor-faktor tadi, namun saat berpuasa didapatkan ada keluhan, maka dapat langsung berkonsultasi dengan dokter. Dan apabila pasien sudah memiliki obat rutin, diharapkan juga berkonsultasi terkait penggunaan obat-obat tersebut selama berpuasa. Ya, sehingga kita mari jadikan Ramadan ini bukan hanya sebagai ibadah menahan lapar dan haus, tapi juga sebagai langkah untuk menuju hidup yang lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh